Untuk hari ini, insya Allah saya akan menyampaikan tentang hakikat healing ya. Pasti kita sangat familiar dengan kata healing. Mungkin bisa diartikan itu sebagai penyembuhan atau pemulihan ya. Umumnya sih dipakai untuk sebuah kondisi psikologis yang sedang tidak baik-baik aja. Mungkin karena ada psikologis yang sedang terluka dan sebagainya, itu biasanya orang memakai kata healing. Tetapi healing, hakikat dan makna dari healing untuk kita orang Islam ya adalah lebih mengarah kepada memperbaiki prasangka baik kepada Allah. Karena apa yang terjadi dalam kehidupan kita ya, bagaimana Allah bekerja untuk kita adalah Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Ya. Jadi sebenarnya untuk kita orang Islam itu tidak ada alasan untuk tidak berbaik sangka kepada Allah. Coba ya kita ingat-ingat pada saat kita sedang mengalami masalah, bukankah masalah-masalah kita itu selesai ketika kita sudah benar-benar tidak menginginkan lagi masalah itu selesai. Sudah tidak menginginkan apa-apa lagi, sudah tidak memikirkan lagi solusinya karena kita merasa sudah mentok, sudah berikhtiar maksimal. Justru saat kita pontang-panting ya cari solusi, masalah kita merasa nggak selesai-selesai, merasa nggak beres-beres ya. Tapi ketika kita bilang ya Allah, terserah Engkau ya Allah ya. Bukankah pada akhirnya masalah itu dibereskan ya, diselesaikan oleh Allah. Coba kita ingat-ingat lagi ya. Jadi sebenarnya masalah itu tidak akan menjadi sebuah luka atau penderitaan untuk kita jika kita menerimanya. Ya, semakin kita tolak, semakin lama prosesnya untuk kita sampai kepada solusi. Semakin kita tolak, semakin kita denial, ya. Bahkan kita malah akan semakin babak belur, ya. Jadi yang membuat kita ketika menghadapi masalah merasa sangat menderita atau babak belur itu sebenarnya adalah penolakan-penolakan kita. Jadi intinya ketika masalah datang, kalau kita respon masalah itu dengan penerimaan, nah penerimaan itu memang tidak mudah. Tidak mudah ujuk-ujuk ada masalah kita terima. Ya, itu melalui proses, bahkan untuk orang-orang tertentu melalui proses yang panjang dengan latihan-latihan yang tidak sebentar gitu ya, untuk bisa menerima itu. Nah, untuk bisa menerima itu yang harus ada di dalam keyakinan kita, yaitu prasangka baik dulu kepada Allah. Apa yang harus kita prasangkakan kepada Allah? Karena memang tidak ada alasan untuk kita tidak berprasangka baik kepada Allah. Karena Allah itu memang pemilik semua sifat-sifat baik, yang seluruh sifatnya, tidak ada satupun sifat Allah itu buruk. 99 dalam Asmaul Husna itu semua sifat Allah itu baik, yang sempurna dengan kebaikannya. Karena sempurna dengan kebaikannya, tidak layak untuk kita kalau berprasangka buruk kepada Allah. Karena prasangka buruk kita justru akan membuat kita menderita hidup kita. Ya. Padahal ketika kita berprasangka baik pada Allah, walaupun secara fisik mungkin kita sudah berikhtiar, baik itu ikhtiar bumi maupun ikhtiar langit ya, tetapi tetap kita menjaga prasangka kita di dalam kolbu kita, di dalam hati kita, maka akan selalu ada perasaan optimis bahwa masalah ini tidak akan mungkin datang kepadaku kecuali dengan izin Allah. Masalah ini akan datang kepadaku hanya sesuai dengan kemampuan kita saja. Pasti sudah terukur, pasti ada masanya. Ketika masanya selesai, pasti akan selesai. Dan ketika Allah tetapkan sesuatu kepada kita,
jelas di dalamnya ada sebuah kemaslahatan atau kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Walaupun mungkin di awal kita merasakan betapa kita merasa kesulitan ya dalam menghadapi masalah. Tetapi dengan prasangka baik, dengan modal prasangka baik itu, pasti semua permasalahan itu akan berakhir dengan kebaikan untuk kita. Bahkan kita akan menyadari betul bahwa ternyata masalah itulah, semakin besar masalah, semakin membuat kita menjadi kuat dan dewasa. Dewasa spiritualnya, dewasa kita dalam mengelola emosional kita, dewasa kita dalam mempunyai pemikiran yang positif. Itu semuanya justru berasal dari ketika kita menghadapi masalah. Ya. Andai pun ekspektasi tidak pas ya dengan yang kita inginkan, sebenarnya itu hanya ujian dari Allah. Ujiannya apa? Ya, apakah kita masih percaya bahwa langit dan bumi ini ada dalam genggaman Allah? Apakah kita masih percaya bahwa langit dan bumi ini ada di dalam kendalinya Allah? Ya, kalau kita percaya dengan semua itu, tandanya prasangka kita beres kepada Allah. Nah, jadi kalau prasangka kita kepada Allah masih belum beres, ini akan sangat menjadi penentu seperti apa hari-hari kita dalam menghadapi masalah. Dalam menghadapi masalah. Ya. Karena Allah itu tak akan pernah salah dalam menaruh takdir kepada kita. Jelas, kalau kita bertambah ilmu, contoh ya, dianalogikan kalau kita masih sekolah SD, kemudian kita bertambah ilmu, naik kelas, kemudian menjadi SMP, ilmu kita bertambah, tidak mungkin kita di jenjang SMP ujiannya masih ujian SD. Demikian juga usia kita semakin bertambah, pengalaman kita semakin bertambah, tanpa disadari ilmu kita pun semakin bertambah, jelas ujian kita pasti akan semakin berat daripada sebelumnya. Tapi kita jangan lupa, justru masalah dan ujian itulah yang membuat kita kuat dan lebih dewasa dari sebelumnya. Ketika kita menyadari betul dan yakin bahwa prasangka baik itulah adalah modal awal dari segalanya, dengan senantiasa menjaga hati kita dengan keyakinan bahwa segala yang datang dari Allah itu pasti yang terbaik untuk kita, maka kita akan menjalani hari-hari walaupun secara fisik kita banyak masalah, tetapi batin kita tetap tenang. Kenapa tetap tenang? Karena ketenangan kita berasal dari kita merasa terjamin oleh Allah bahwa segala masalah pasti akan selesai tepat pada waktunya sesuai dengan ukuran Allah. Dan Allah tidak akan pernah salah dalam memilih waktu. Allah tidak akan pernah salah dalam menaruh takdir. Kalau itu sangat menancap di dalam hati kita, maka masalah itu akan sangat bisa kita nikmati menjadi sebuah jalan pendewasaan untuk kita. Sehingga hikmah-hikmah di dalam perjalanan kita dalam mencari solusi dalam masalah itu, prosesnya akan sangat kita nikmati dan membuat kita insya Allah menjadi naik derajatnya di hadapan Allah, kualitas kehidupan kita menjadi semakin baik, cara berpikir kita menjadi semakin dewasa, hati kita menjadi semakin dekat dengan Allah, dan membuat kita hidupnya menjadi semakin tenang. Itulah keberkahan dalam masalah. Maka ketika masalah datang, kalau membuat kita semakin tenang, semakin dekat dengan Allah, semakin dewasa, disitulah yang disebut dengan masalah yang menghadirkan keberkahan. Bahwa sebenarnya masalah itu dihadirkan memang untuk memberikan keberkahan dan kemanfaatan buat kita. Jadi kalau seandainya kita menghadapi masalah, kita tidak menemukan keberkahan, kemanfaatan, keindahan di dalam ending dari masalah itu, harus dipertanyakan dalam diri kita. Apakah masih ada yang salah dalam prasangka kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala?